Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan saya Laili Nur Ifasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 budaya positif. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ketika murid melakukan kesalahan, mereka memiliki peluang untuk bertumbuh dengan belajar dari kesalahannya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka secara sepihak tanpa adanya kolaborasi, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka, yaitu memecahkan masalah dan tanggung jawab. Dengan restitusi, murid memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka untuk menjalankan disiplin positif. Perilaku yang dimiliki murid mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi sendiri atau internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, mendapatkan kembali harga dirinya, dan dapat kembali pada kelompoknya. Jadi, restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Untuk membantu murid mencari solusi dari permasalahannya dan mengevaluasi diri dari tindakan yang salah, guru atau orang tua dapat menerapkan segitiga restitusi yang terdiri atas 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan ini berfungsi untuk membuat anak atau murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat mengatakan berbagai macam kalimat sebagai berikut. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tahapan kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Tahapan ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Dalam tahapan ini, guru bisa menggali pendapat murid dengan menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam tahapan ini, seorang anak atau murid akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa mengatakan hal-hal sebagai berikut. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita?
Nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ketika kamu melakukan hal itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Lalu, apa yang kamu rasakan setelah menjadi orang yang seperti itu? Berikut merupakan beberapa contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, Tiara begadang karena menonton drama Korea sampai jam 2 pagi. Kemudian Tiara bangun kesiangan dan datang terlambat ke sekolah. Setelah mendapatkan surat izin masuk dari guru piket, kemudian Tiara masuk ke kelas yang pada saat itu sedang berlangsung penilaian harian bahasa Inggris. Bu Laili selaku guru yang mengajar kemudian mempersilakan Tiara segera mengikuti penilaian harian tanpa diberikan perpanjangan waktu dan meminta Tiara untuk menemuinya pada saat istirahat. Permisi Bu, selamat pagi. Ya, selamat pagi Tiara. Oke, silakan duduk nah. Apakah Tiara tahu mengapa Bu Laili memanggil Tiara ke sini? Oh iya, tadi Tiara berangkat dari sekolah, berangkat ke sekolah jam berapa? Mau di 10. Sekolah kita masuknya jam berapa? Tiara kan sudah tahu kita masuknya jam 7. Kalau Tiara berangkat dari rumah jam 7 lebih 10, apakah bisa datang tepat waktu? Dan saya melakukan hari ini ke wilayah harian hari ini. Ya, baik Tiara. Jadi di sini memang kita tidak akan mencari siapa yang salah, karena melakukan kesalahan bukan dia manusia. Maka mari kita cari solusinya bersama ya. Tiara pasti punya alasan mengapa datang terlambat ke sekolah. Kalau boleh tahu apa alasannya nak ya? Bisa diceritakan? Saya kebetulan bapak saya sekolah dari mulai kulit bangunnya. Dan pada hari itu saya menonton bapak itu membalas Wah, pasti seru ya episode terbarunya sampai Tiara nggak mau ketinggalan loh ini. Iya mau, saya nggak sabar dan penasaran banget kalau nontonnya harus menunggu sekolah. Ya baik Tiara, Menali mengerti bahwa nonton film favorit kita merupakan hiburan ya di salah-salah aktivitas kita. Iya. Ya, apakah Tiara masih ingat dengan kegiatan sekolah kita? Kira-kira kegiatan sekolah apa yang sudah kamu lakukan? Dan menyelesaikan hari ini saya telah belajar disiplin. Betul sekali. Lalu, apa langkah-langkah yang bisa Tiara lakukan untuk bisa menjalankan kegiatan sekolah kita? Saya tidak akan begadang lagi lain kali dan saya akan menonton drakor lebih dengan aku di hari lain atau saat saya pulang sekolah. Dan saya akan meminta bantuan orang tua saya untuk membangunkan saya ketika saya terlambat untuk bangun sekolah atau tidak terlambat ke sekolah. Ya, baiklah. Jadi, Tiara sudah memahami bahwa terlambat ke sekolah itu tidak sesuai dengan kegiatan sekolah kita. Dan Tiara juga sudah punya solusi bagaimana untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Kira-kira, kapan Tiara akan memulai melakukan solusi itu? Baiklah, kalau Tiara lihat, Tiara sudah memiliki motivasi untuk memperbaiki diri dan menjaga komitmen. Jadi, Ibu harap ke depannya Tiara bisa menjalankan kedisiplinan dan komitmen yang dibuat hari ini. Kalau begitu, Tiara boleh kembali untuk istirahat. Oke, baik. Kalau Menali lihat, Tiara sudah punya motivasi untuk memperbaiki diri. Menali harap Tiara bisa menjalankan kedisiplinan dan bisa menjaga komitmen untuk menjalankan kegiatan sekolah kita. Kalau begitu, Tiara boleh kembali untuk istirahat. Dengan senang hati. 1, 2, 3. Perkenalkan, saya Ratu Mutiara dari kelas 10E. Saya ingin menjelaskan testimoni tentang restitusi sikap guru di sekolah. Saya sangat senang dan suka dengan guru yang menerapkan sikap restitusi dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Karena murid tidak dihakimi oleh guru dan tidak dihukum dengan hukuman yang membuat mereka menjadi tangguh. Dengan restitusi, guru mengajak muridnya untuk mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya sesuai keyakinan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kasus kedua, Wisnu asyik bermain game pada saat pelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung. Bu Bekti sebagai guru yang sedang mengajar sudah menegur Wisnu, namun Wisnu tetap mengulanginya.
Kemudian, Bu Bekti melaporkan Wisnu kepada Bu Laili selaku wali kelasnya. Wisnu, memang dengar tadi katanya ketika pembelajaran dengan Bu Bekti ada masalah yang bisa kamu ceritakan? Ya, tadi saat Bu Bekti sedang menjelaskan materi, saya main game. Oh iya, main game ya. Nah, semua orang pasti suka dengan main game. Dia juga suka dengan main game. Jadi kalau main gamenya ketika jam pembelajaran, Wisnu gimana? Ya, salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya kan Wisnu? Ya, betul. Baik, jadi Wisnu sudah paham kan yang tadi dilakukan Wisnu tidak seharusnya dilakukan. Lalu kenapa Wisnu melakukan hal tersebut, yaitu main game ketika jam pembelajaran? Soalnya tadi nanggung main lagi seru-serunya. Jadi ya ketika saya tidur, saya memperhatikan sebentar, lalu saya lanjutkan lagi main gamenya. Oh iya, kalau lagi seru-serunya itu sayang ya kalau mau diakhiri. Ya, Sekarang coba Wisnu ingat-ingat keyakinan kelas kita ya. Kira-kira yang Wisnu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? tidak sesuai. Ya. Keyakinan kelas apa yang sudah Wisnu langgar? Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Ya. Setelah ini apa yang langkah-langkah yang bisa Wisnu lakukan? Saya tidak akan bermain game lagi saat pelajaran. Selanjutnya saat istirahat saja. Saat jam masuk ini, saya akan berhenti dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh ya, Mam. Saya juga akan menemui Bu Bekti untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi main game lagi saat pelajaran. Dan tadi setuju dengan apa yang akan Wisnu lakukan. Kalau Wisnu sudah melakukan hal itu, Wisnu akan dilakukan seperti apa? Saya akan belajar yang lebih belajar, disiplin, dan menghargai orang lain, termasuk menghargai guru yang sedang mengajar. Bagus. Lalu bagaimana perasaan Wisnu ketika menjadi orang yang seperti itu? Senang, Mam. Ya, saya rasa Wisnu sudah memiliki solusi ya dari permasalahan ini. Kembali harap Wisnu bisa mendapat komitmen dan bisa menjalankan dengan pastikan. Dengan itu Wisnu bisa kembali untuk istirahat. Terima kasih. Ya, yang senang hati. Perkenalkan, nama saya Wisnu Dwi Andika dari kelas 3. Saya senang dengan metode segitiga restitusi ini karena ketika murid melakukan kesalahan, guru tidak langsung memarahinya di depan teman-teman. Di sini guru malah membantu menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk memperbaiki dirinya, sehingga murid tidak merasa malu, benci, atau tertekan dengan sikap gurunya. Sekian video tentang contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga menginspirasi. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.